Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik dan dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Jumat Agung. Kiranya kita selalu bersyukur atas semua karya Tuhan. Dan pagi ini, seiring dengan hari baru, kita pun berterima kasih kepada Dia. Firman Tuhan yang kita renungkan, Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Saudaraku, ada sebuah pepatah mengatakan, sepintar-pintarnya bangkai ditutup, baunya tercium juga. Artinya, sebuah kejahatan tidak mungkin selamanya ditutupi. Suatu saat akan terus ungkap juga. Dalam peristiwa penyaliban, seberat apapun tuduhan dan semenderita apapun yang dijalani Yesus, kebenarannya tersingkap juga. Kebenaran tidak dapat ditutupi. Yesus menjalani penderitaannya, mengalami bentuk kekerasan fisik yang brutal, kesakitan dari ujung kaki hingga kepala, dari bawah sampai atas, kaki yang dipaku dan kepala yang ditusuk mahkota duri adalah penderitaan yang paling ekstrim. Saat haus pun, yang diminumnya anggur asam, bukannya melegakan rasa haus, malah menambah rasa sakitnya. Saudaraku, penderitaan itu meliputi fisik, tapi juga Yesus menanggung penderitaan psikis. Perasaan dan martabatnya, merasakan hinaan paling kasar. Dia ditelanjangi, hanya disisakan sesobek kain menutup bagian tubuhnya. Ditantang untuk menyelamatkan dirinya. Demikian juga ada kata inri, ditaruh oleh Pontius Pilatus di atas kepalanya sebagai olok-olok. Sungguh, penderitaan itu supaya membenarkan bahwa dia benar-benar seorang penjahat. Apakah fakta yang terjadi di mata Injil Lukas? Ternyata, kepala pasukan Romawi punya kesaksian dan kesimpulan berbeda tentang Yesus. Setelah dia melihat ke belakang hingga penyaliban, menurutnya, sungguh dia orang benar. Jadi, kebenaran sejati itu tidak dapat ditutupi dengan bentuk penderitaan seberat apapun. Citra Yesus di mata kepala pasukan sungguh harum. Dua hal yang lahir dari diri pasukan atau perwira yang memimpin langsung eksekusi Yesus. Pertama, dia memuliakan Allah. Dan kedua, ia membuat pengakuan, sungguh dia adalah orang baik. Pengakuan tersebut mengantar kematian Yesus. Seiring kematian Yesus, lahirlah pengakuan dan kesimpulan jujur tentang Allah dan Yesus. Saudaraku, kebenaran membuktikan sendiri. Kini pun, hinaan terhadap salib dan penderitaan Yesus
tidak berhenti. Para pembenci Yesus dengan berbagai bahasa hendak merendahkan martabat Yesus dan menistakan arti salib. Kita, orang Kristen, tidak perlu membela salib dan tidak perlu juga berdarah-darah meyakinkan para penista dan pencemooh tentang arti Yesus dan salib. Tidak perlu mengangkat tinju, apalagi senjata. Lebih baik kita berdoa agar mereka kelak seperti kepala pasukan itu. Mereka menemukan kebenaran yang sejati dan hakiki. Kita juga melihat orang banyak pada awalnya hati mereka penuh permusuhan. Kemudian terjadi perubahan, memukul-mukul diri. Tandanya, mereka menyesal atas kekeliruan yang telah mereka lakukan. Marilah kita menghayati ungkapan perwira Romawi itu. Kita berdoa, ya Allah, kebenaran karya salib yang dijalani Yesus kiranya menyingkapkan mata batin orang yang dipenuhi kebencian atas karya-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat merayakan Jumat Agung. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.